Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kamila Nur Afifah. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sampai saat ini masih aja viral. Tapi sebelum itu, yuk klik subscribe dulu. Jangan lupa like dan komen, oke? Yuk kita mulai bahas tentang virus. Nah, kita mulai pembahasannya. Virus itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau dalam bahasa Latin, virus itu artinya racun. Terus, kok bisa ya orang namain sesuatu itu virus? Jadi gini ceritanya, tahun 1883, ada ilmuwan namanya Adolf Meyer. Dia menemukan penyakit yang menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau. Nah, kata Adolf Meyer, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil daripada bakteri biasanya. Dan bakteri ini tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Kemudian, tahun 1892, ada ilmuwan bernama Dmitri Ivanovsky. Nah, ilmuwan ini menemukan bahwa tadi getah daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaring bakteri masih menimbulkan penyakit mozaik. Artinya, penyakit tadi bukan disebabkan oleh bakteri karena getahnya itu setelah disaring oleh saringan bakteri masih dapat menimbulkan penyakit gitu. Lalu tahun 1897 ada ilmuwan bernama Martinus B. Jering. Dia menyimpulkan bahwa patogen mozaik itu bukan bukan bakteri. Patogen itu sesuatu yang menyebabkan penyakit. Jadi patogen penyakit mozaik tembakau itu bukan bakteri, tapi partikel yang sangat lebih jauh dari bakteri dan lebih sederhana dari bakteri. Nah, kemudian ilmuwan ini memberi namanya virus lolos saring atau filtrable virus. Nah, terakhir tahun 1935 ada ilmuwan bernama Wendell Meredith Stanley. Nah, Wendell ini berhasil mengkristalkan partikel yang menginfeksi tanaman tembakau tersebut. Kemudian dikasih namalah, jadi tobacco mosaic virus. Jadi, penemu virus pertama adalah Adolf Meyer, kemudian virus yang pertama ditemukan yaitu bernama tobacco mosaic virus, gitu. Selanjutnya, kita bahas ciri-ciri tubuh virus. Oke, ukurannya ini antara 20 sampai 300 nanometer. 1 nanometernya itu 1 per sejuta mikrometer. Jadi virus itu adalah makhluk yang sangat kecil, gitu ya. Bentuknya bermacam-macam, ada yang batang, bulat, oval, filamen, atau polihedral, atau berbentuk seperti huruf T. Ini kita bisa lihat di sebelah kanan, ini gambar bentuk-bentuk virus, gitu. Selanjutnya, ini ada struktur virus. Kalau yang ini merupakan virus yang berbentuk seperti huruf T. Virus dengan bentuk seperti ini adalah disebut dengan bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Oke, jangan kebalik. Ini adalah bentuk bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Oke, kita bahas strukturnya. Yang pertama ada kapsid. Kapsid ini adalah yang ini nih, yang hitam ini. Oke, jadi virus ini kita bagi jadi 3 dulu ya. Ada ini sampai sini nih. Ini bagian kepala. Kemudian yang di sini, yang tengah-tengahnya ini ada bagian leher. Dan bagian terakhir, yang ini, yang paling bawah ini, disebut ekor gitu. Jadi di kepala ini ada kapsid atau pelindung ini, dan ada DNA. Jadi virus ini memiliki DNA atau RNA gitu. Nah, ini bagian lehernya, kemudian lanjut ke bawah, ada bagian selubung ekor. Selubung ekor ya. Selubung ekor ini,
Kemudian bagian yang berbentuk seperti ini, itu namanya serabut ekor. Dan yang ini disebut lempeng dasar, serta dia punya jarum penusuk. Fungsinya untuk apa jarum penusuk? Fungsinya adalah untuk menempel pada sel yang akan ditumpanginya gitu. Nah, kita bahas cara hidup virus. Virus ini disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Artinya, virus ini hanya bisa hidup di dalam sel inang atau sel yang ditumpanginya. Sel yang ditumpanginya ini berupa sel hidup. Jadi virus ini nggak bisa hidup tanpa sel hidup lain. Makanya dia disebut parasit gitu. Parasit intraseluler obligat. Dia harus hidup dengan sel hidup lain gitu ya. Selain itu, virus ini juga disebut dengan makhluk peralihan. Artinya, dia ini bisa dikatakan makhluk hidup karena dia mampu bereproduksi gitu. Gimana cara reproduksinya? Ya, dia harus menumpang pada sel inang. Nanti kita bahas di reproduksi virus. Nah, dia selain bisa dikatakan makhluk hidup, dia juga dapat dikristalkan atau dapat mati suri lah ceritanya gitu ya. Dia dapat dikristalkan, dia dapat tidak aktif. Tapi sebenarnya dia kalau ketemu sel inangnya, dia masih bisa hidup. Jadi, si virus ini dikatakan sebagai makhluk peralihan gitu. Nah, sel inangnya ini ada sel inang yang besar, ada sel inang yang sempit, dan sel eukariot gitu. Nah, penularan virus ini bisa nyebar, bisa lewat udara, bisa lewat darah, bisa lewat air, bisa lewat lendir, kayak virus yang sekarang lagi mewabah ini ya, virus COVID-19. Kemudian virus dia juga bisa penyebarannya yang secara tidak langsung atau melalui vektor. Contohnya adalah virus demam berdarah, dia kan melalui vektor nyamuk gitu ya. Itu cara penyebaran virus. Nah, selanjutnya yang penting untuk dibahas adalah reproduksi virus, di mana reproduksi virus ini ada dua tahap, bukan dua tahap, ada dua cara. Ada virus yang mempunyai daur litik dan virus yang mempunyai daur lisogenik. Kita bahas satu persatu. Oke, jadi di slide ini kita akan bahas tentang daur atau siklus hidup dari virus. Ada siklus litik dan siklus lisogenik. Yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini ada siklus litik. Oke, yang tengah irisan, kemudian yang sebelah kanannya ini adalah siklus lisogenik, gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama dari siklus litik. Kita lihat di nomor 1. Oke ya, nomor 1 di sini. Nah, di nomor 1 ini, di sini ada virus. Virus ini menempel pada sel inangnya. Sel inangnya di sini siapa? Sel inangnya di sini adalah bakteri. Jadi, virus ini adalah bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Oke, tahapan pertama, virus menempel pada bakteri. Nah, tahapan penempelan atau tahap pelekatan itu disebut dengan adsorpsi. Adsorpsi. A-D-S-O-R-B-S-I. Adsorpsi gitu. Lanjut ke tahapan yang kedua. Tahapan kedua, kita lihat di sini. Di virus ini, kita lihat kepalanya itu sudah tidak mengandung DNA lagi. Jadi kalau di sini kan kepalanya masih ada isinya nih. Tapi kalau yang di sini kepalanya sudah kosong. Nah, DNA-nya itu kemana? DNA-nya sudah dilepaskan ke dalam sel bakteri. Jadi setelah tahapan penempelan,
tahapan kedua itu ada pelepasan DNA virus ke dalam sel bakteri atau sel inangnya. Tahapan tersebut disebut tahap penetrasi atau tahap injeksi juga boleh gitu. Nah, setelah tahapan penetrasi atau tahapan injeksi, kita masuk ke tahapan nomor 3. Di mana di sini kita lihat ini DNA virus ya. Ini DNA bakteri. Oke. Di tahapan nomor 3, virus ini sudah mulai mengatur metabolisme, mengatur proses-proses yang ada di dalam sel inangnya atau dalam siklus ini kita contohkan sel bakteri. Jadi tadi kan virus masukin DNA. Kemudian DNA virus itu akan mengambil alih semua isi sel bakteri. Semua isi selnya diambil alih. Tahapan ini berlanjut sampai sini. Ya. Kemudian tahapan ini disebut dengan tahap replikasi dan sintesis. Di mana di tahapan ini virusnya mulai mengatur isi sel bakteri, kemudian lama-lama dia akan mensintesis atau membuat tubuh-tubuh virus baru. Lihat di sini, di gambar ini sudah mulai terbentuk, ada kepalanya, nanti di sini ada ada serabut-serabut ekor, ya. Di sini sudah mulai terbentuk virus-virus baru, ya, gitu. Itu tahap replikasi dan tahapan sintesis, gitu. Nah, lanjut ke tahapan yang keempat, di mana tahapan keempat ini merupakan tahap pematangan yang nantinya diikuti pada tahap pelepasan. Jadi, setelah setelah terbentuk badan-badan virus baru, dia akan membuat badan seutuhnya kayak di gambar yang nomor 4 ini gitu. Ini kan tadi cuman bentuk-bentuk kepala, bentuk ekor dan bentuk leher sebagainya. Nah, tapi kalau yang di sini di nomor 4 ini virus sudah jadi, sudah matang ya. Kemudian setelah virus-virus itu jadi, kemudian dia akan merusak dinding sel bakteri. Ini dinding selnya dia rusakin pakai enzim yang namanya lisozim. Kalau dinding selnya sudah hancur, maka virus-virus itu akan keluar atau disebut dengan lisis. Virus-virus tersebut keluar tuh dari sel bakteri. Terus sel bakterinya gimana, Bu? Sel bakterinya mati. Kan dinding selnya sudah hancur. Tidak ada lagi yang melindungi bakteri tersebut. Lagi pula bakteri tersebut sudah dikuasai oleh virus gitu. Jadi itu adalah tahapan daur litik. Kita lihat di tahapan daur lisogenik. Nomor satunya sama nomor duanya sama ya. Nomor satunya dia adsorpsi atau penempelan, kemudian nomor duanya dia penetrasi atau pelepasan DNA virus ke dalam sel bakteri. Tapi yang beda adalah di nomor 3. Oke, kita lihat ke sebelah kanan. Di nomor 3 sini, nomor 3, setelah terjadi nomor 2 yaitu pelepasan DNA virus ke dalam sel bakteri, nomor 3 pada tahapan siklus lisogenik adalah profag atau menyisipnya DNA virus ke dalam DNA bakteri. Tadi kan ini DNA virus ya yang bulat gede, kemudian yang untayan ini DNA bakteri. Kebalik, maaf. Jadi yang ini kan DNA bakteri yang bulat gede, kemudian yang untayan ini DNA virus. Nah, kalau tahapan litik dia langsung ambil alih, tapi kalau tahapan lisogenik DNA virusnya menyisip dulu ke dalam DNA bakteri. Jadi dia menyelubung pura-pura jadi DNA bakteri. Bakterinya belum tahu tuh kalau di dalamnya ada DNA virus gitu kan. Nah, kemudian ngapain lagi? Kemudian tahapan yang selanjutnya di nomor 4 itu kan bakteri itu bereproduksi dengan cara pembelahan sel.
Oke, kalau misalnya sel bakterinya membelah, kan ini tadinya satu selnya, kemudian ini jadi dua. Nah, DNA virus, kan tadi dia ada di dalam DNA bakteri sini nih. Kemudian DNA virusnya ikut membelah. Jadi, di dalam dua bakteri ini, dua-duanya terdapat DNA virus. Oke, sampai di sini semoga dapat dipahami. Jadi, kalau nggak ngerti, silahkan di-pause dulu, dipahami dulu, kemudian baru dilanjutkan lagi. Oke, gitu ya. Jadi, di tahapan nomor 4 ini, apabila sel bakterinya membelah, maka DNA virusnya ikut terbawa dalam hasil dari pembelahan sel bakteri tersebut. Gitu. Jadi, bakterinya dua-duanya mengandung virus. Gitu. Selanjutnya, di tahapan nomor 5, dia DNA virusnya mulai melepaskan dari DNA bakteri. Nanti setelah ini dia masuk lagi ke siklus litik. Ini kan sama nih, nomor 5 sama nomor 2 kan. Dia balik lagi sebenarnya. Kemudian dia nanti DNA-nya setelah DNA-nya virus melepaskan dari DNA bakteri ini, kemudian DNA si virusnya ini akan mengatur seluruh metabolisme dari bakteri lagi, kayak nomor 3, kemudian nomor 4 di siklus litik. Jadi, bedanya siklus litik dan lisogenik itu adalah kalau siklus litik adsorpsi atau penempelan, kemudian penetrasi atau injeksi atau pelepasan DNA virus ke dalam sel inang. Nah, bedanya ada di tahapan nomor 3. Kalau di siklus litik, dia langsung DNA virusnya langsung ngambil alih seluruh isi dari seluruh isi dari sel inang. Tapi kalau siklus lisogenik, dia DNA dari virusnya akan menyusup atau berpura-pura seperti menjadi DNA sel inang itu sendiri. Gitu. Jadi kalau virus-virus yang mempunyai daur litik itu gejala-gejalanya cepat muncul. Tapi kalau virus-virus yang mempunyai daur lisogenik, dia gejala yang ditimbulkan itu biasanya dalam waktu yang cukup lama gitu. Itu ya untuk siklus litik dan siklus lisogenik. Semoga dapat dipahami. Nah, selanjutnya ini adalah peran virus yang menguntungkan. Jadi, selain menyebabkan penyakit, ternyata ada juga loh peran yang menguntungkan dari virus, yaitu pembuatan vaksin, pengobatan biologis untuk melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen gitu. Jadi misalnya ada bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Nah, kita bisa memberi pengobatan secara biologis dengan membunuh si bakteri itu. Selain itu untuk pemberantasan serangga hama dan untuk membuat perangkat elektronik. Nah, selanjutnya ini adalah peran virus yang merugikan. Banyak ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, contohnya influenza, kemudian yang ini yang gambar di bawah ini ada nyamuk, berarti contohnya demam berdarah. Jadi ingat, demam berdarah itu bukan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, tapi disebabkan oleh virus. Ya, tapi virus itu ditularkan melalui nyamuk gitu. Jadi penyebabnya virus, perantaranya nyamuk gitu. Ini pada manusia. Contohnya hanya 2, silakan kalian boleh buka di buku atau di sumber lain tentang penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia gitu. Kalau ini ada pada hewan, contohnya ada flu burung, kemudian ada flu babi juga ya. Terus penyakit tumbuhan, yang ini yang kayak tadi ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu, penyakit mozaik ya contohnya. Nah, ini ada pencegahan atau pengobatan infeksi virus.
Jadi biasanya kalau untuk pencegahan infeksi virus itu sendiri adalah melalui vaksin. Vaksin itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya vaksin itu adalah virus, tapi virus-virus itu sudah dimatikan atau sudah dilemahkan. Jadi gini, sekarang ilmuwan itu sedang berlomba-lomba mencari vaksin untuk virus COVID-19. Gimana sih cara kerjanya? Jadi nanti virus itu dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, tubuh manusia itu kan nanti ketika dimasukin virus-virus itu, virusnya kan sudah dilemahkan ya, tapi tubuh kita tetap menganggap virus-virus yang sudah dilemahkan itu sebagai makhluk asing, zat asing. Jadi tubuh kita membentuk antibodi terhadap makhluk yang bentuknya seperti itu. Jadi ketika nanti amit-amitnya kita terkena virus tersebut, kita sudah ada antibodinya di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita lebih kebal terhadap virus-virus tersebut gitu. Itu cara kerja vaksin ya. Jadi dia itu digunakan untuk membuat atau menumbuhkan antibodi terlebih dahulu di dalam tubuh kita gitu. Jadi sekian pembahasan virus kali ini. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan melalui komen. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.